UKBI itu ada tafsiran-tafsiran sejauh mana atau sampai di mana kemampuan si peserta uji dalam berbahasa Indonesia. Nanti kita lihat tafsirannya. Nah, ini dapat dijadikan sebagai tafsiran kemahiran berbahasa siswa didik kita seperti apa. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan UKBI sudah dijadikan syarat wajib di beberapa perguruan tinggi, ada mulai dari UPI, Unpad, Unsil, Unikal Ciamis. Ini ada sekitar 12 perguruan tinggi yang sudah mewajibkan mahasiswa untuk ber-UKBI. Nah, untuk siswa, data yang kami dapatkan dari mulai UKBI ini diluncurkan tahun 2021 lalu sampai dengan bulan Juni kemarin, ini sudah diikuti oleh mahasiswa itu 1.281 orang, SMA 2.354 siswa, kemudian SMK 339 siswa, dan untuk tingkat SMP itu 4.183. Dari total 8.157 peserta uji dari Jawa Barat. Berikutnya, materi apa saja yang diujikan dalam UKBI. Ini ada 4 ranah, yaitu ranah kesintasan. Ini ranah yang soal-soal yang paling mudah untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ranah kemasyarakatan, ini soal-soal yang ada kaitan dengan hubungan sosial antar masyarakat. Kemudian ranah keprofesian, ranah vokasional, dan ranah keilmiahan. Jadi dari mulai ranah yang paling mudah, menengah, kemudian sampai dengan ranah yang paling tinggi, soal-soal yang paling sulit, gitu kira-kira. Nah, apa saja yang diukur dalam UKBI? Ini keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan membaca dan mendengarkan. Jadi akan diuji sampai di mana peserta uji memahami bacaan dan mendengarkan atau menyimak dengaran. Kemudian pengetahuan dan pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Ini ada di seksi 2, dan keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis dan berbicara. Ini di seksi keempat dan kelima. Nanti kita lihat seksi-seksi. Nah, UKBI ini ada total seksi, ada 5 seksi. Seksi pertama itu mendengarkan atau menyimak, itu 40 soal, kalau semua soal diterima oleh peserta. Kemudian ada seksi merespon kaidah, kemudian seksi 3 membaca, kemudian seksi 4 menulis, dan seksi kelima itu berbicara. Jadi unsur-unsur kemahiran dalam berbahasa, mulai dari menyimak, kemudian membaca, menulis, dan berbicara itu diujikan dalam UKBI. Ditambah dengan memahami kaidah di seksi 2. Nah, batasan uji untuk UKBI ini, jadi tidak semua seksi harus diujikan ke peserta atau harus diuji oleh peserta, tapi bisa dipilih minimal sampai dengan 3 seksi. Yaitu seksi mendengarkan, seksi merespon kaidah, dan seksi membaca. Nah, untuk seksi peserta yang intensitas berbahasanya tinggi, ini dianjurkan sampai dengan seksi kelima. Seperti pengajar, Bapak dan Ibu guru, ini setiap hari pasti melakukan intensitas berbahasa tinggi ketika memberikan pengajaran kepada siswa. Harus 5 seksi yang diujikan. Nah, untuk siswa cukup 3 seksi yang diujikan. Jadi sampai dengan seksi membaca. Nah, ini skor-skor tingkatan predikat uji dalam UKBI. Ada 7 tingkatan, mulai dari tingkatan yang tertinggi istimewa, kemudian sangat unggul, lalu unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Jadi nilai skor paling rendah adalah terbatas, skor paling tinggi itu istimewa. Rentang skornya antara 725 sampai dengan 800. Nah, ini ada tafsiran-tafsiran uji ketika peserta mendapat nilai istimewa. Jadi tafsiran kemahiran berbahasa Indonesia seperti apa, ada tafsirannya. Kemudian untuk peserta mendapat sangat unggul, ada tafsirannya seperti apa. Unggul, madya, nah ini marginal. Misalnya ini ada tertulis untuk marginal, peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, tidak mengalami kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan masyarakat. Nah, dan tafsiran-tafsiran ini
tertulis dalam sertifikat setiap peserta. Kita percepat, nanti bisa Bapak Ibu baca saja ini tampilannya. Nah, ini tadi standar kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan Kemendikbud tahun 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk jabatan profesional, jenjang pendidikan dan penutur asing. Di sini sudah tertulis kemahiran berbahasa Indonesia minimal untuk berbagai profesi dari mulai TNI, manajer, profesional. Nah, untuk guru di sini guru bahasa Indonesia minimal unggul. Untuk guru non bahasa Indonesia itu madya, untuk dosen unggul dan guru besar sangat unggul. Dan ada profesi-profesi lainnya nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, untuk jenjang pendidikan berdasarkan standar kemahiran untuk sekolah dasar itu minimal marginal. Untuk sekolah menengah pertama, nah ini siswa didik Bapak dan Ibu itu minimal semenjana. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mengikutkan siswa didik Bapak Ibu ber-UKBI, bisa dilihat apakah skor minimal Bapak dan anak didik Bapak dan Ibu sudah memenuhi standar kemahiran minimal dari Permendikbud atau belum. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Untuk SMA itu madya, untuk perguruan tinggi unggul, untuk pasca sarjana juga unggul. Nah, ini untuk penutur asing. Nah, ini UKBI ini ketika dulu awal diluncurkan tahun 2003, UKBI ini gratis, tidak perlu berbayar untuk semua profesi. Akan tetapi sejak tahun 2016 ini ada peraturan pemerintah nomor 82 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi UKBI ini sejak tahun 2016 berbayar PNBP, masuk ke kas negara langsung, uang pembayarannya bukan ke Balai Bahasa, ke Badan Bahasa, tapi langsung ke kas negara. Untuk pelajar ini digratiskan. Nah, untuk pelajar ini sebelum diresmikannya ada UKB adaptif itu harus berbayar, sama seperti mahasiswa. Untuk pelajar mahasiswa dulu berbayar 135.000. Nah, tapi ketika Pak Menteri, Pak Nadiem meluncurkan UKB adaptif, Pak Nadiem berkeinginan agar untuk pelajar digratiskan. Karena ini ada kaitan dengan Merdeka Belajar, jadi siswa harus digratiskan. Dan Pak Nadiem ketika meluncurkan UKB adaptif ini tahun lalu, ada keinginan harapan bahwa UKB adaptif ini harus menjadi bagian dari asesmen nasional siswa. Makanya Pak Nadiem untuk pelajar harus gratis. Jadi akhirnya sekarang untuk pelajar digratiskan, untuk mahasiswa tetap berbayar 135.000, untuk umum bayar 300.000 termasuk Bapak dan Ibu guru, Pak dosen, kepala sekolah dan lain-lain. Dan untuk WNA itu 1 juta rupiah. Nah, ini kita beralih tentang UKB Adaptif Merdeka yang saat ini digunakan. Diluncurkan oleh Pak Nadiem tanggal 29 Januari 2021 dengan sistem aplikasi berbasis komputer dilaksanakan secara daring. Nah, UKB adaptif ini tadi Pak Ginanjar sudah menjelaskan juga untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia, desain ujian disesuaikan dengan estimasi kemampuan. Nah, jadi kuncinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji. Nah, sistem UKB adaptif ini dilaksanakan secara daring, mulai dari pendaftarannya secara daring, pengujiannya pun secara daring, jadi dapat dilaksanakan di kediaman setiap peserta. Bisa dari sekolah, bisa dari rumah untuk siswa yang memiliki fasilitas komputer dan koneksi internet. Kemudian pengujian berbasis komputer, jumlah soal sesuai dengan estimasi kemampuan. Nah, ini jadi nanti setiap peserta uji jumlah soal kemungkinan tidak akan sama, akan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta dalam menjawab soal. Nanti kita lihat seperti apa maksudnya. Kemudian skor atau predikat uji langsung diketahui. Setelah selesai uji langsung muncul skor sekian dengan predikatnya apakah madya, unggul atau sangat unggul atau bahkan istimewa. Dan setiap peserta akan mendapat sertifikat digital yang masa berlakunya 2 tahun. Nah, ini keunggulan UKB adaptif akan lebih handal karena tingkat presisi butir soalnya sangat tinggi disesuaikan dengan kemajuan zaman. Kemudian lebih efisien, jadi setiap algoritma komputer akan menentukan batas jumlah soal yang diikuti peserta berdasarkan estimasi kemampuan peserta uji. Kemudian lebih efektif,
karena dapat mengukur kemahiran berbagai karakteristik peserta uji, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa soal yang diterima peserta tidak akan sama jumlahnya sesuai dengan kemampuan peserta. Maksudnya seperti ini. Ketika peserta uji menerima soal di seksi pertama, misalkan mendengarkan, si algoritma komputer pertama akan menampilkan soal-soal dengan tingkat kesulitan sedang. 5 soal tingkat kesulitan sedang. Kemudian ketika peserta uji mampu menjawab soal yang tingkat sedang itu benar semua, akan diberikan tingkat soal yang lebih tinggi. Tingkat kesulitan soal yang lebih tinggi. Kalau masih peserta uji masih mampu menjawab soal dengan tingkat kesulitan tinggi, akan diberikan soal yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah tidak mampu menjawab soal yang lebih tinggi, diturunkan lagi tingkat kesulitannya menjadi sedang. Sudah tidak mampu lagi menjawab sedang, diberi soal yang lebih mudah. Tidak mampu lagi menjawab soal lebih mudah, langsung berhenti, tidak akan diberi soal yang berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap peserta uji nanti diberi tingkatan soal dari mulai yang sedang, rendah, atau tinggi. Ketika diberi soal tingkat sedang, tidak bisa menjawab, dalam arti sudah banyak salah, diberi soal yang lebih rendah. Kalau diberi soal yang lebih rendah, lebih mudah, masih tidak bisa menjawab, atau dalam arti banyak menjawab salah, langsung berhenti, tidak akan diberi soal yang lain. Artinya kalau mungkin logikanya kalau diberi soal yang mudah saja sudah tidak bisa menjawab, apalagi diberi soal yang lebih sulit, pasti tidak akan bisa menjawab. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau dulu setiap peserta uji mau bisa mau enggak, pokoknya soal dikasihkan silakan dijawab semua. Jadi akhirnya kan peserta uji ya tebak-tebakan saja, mungkin hitung kancing dan lain sebagainya. Tapi dengan sistem adaptif ini, kalau peserta sudah tidak mampu menjawab soal, langsung berhenti, tidak akan diberi soal lagi, akan beralih ke soal yang seksi berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan di seksi yang kedua, sama seperti tadi, kalau peserta diberi soal yang mudah sudah tidak bisa menjawab, banyak menjawab salah, langsung berhenti, akan beralih ke seksi ketiga atau seksi berikutnya. Begitu juga dengan di seksi yang ketiga. Nah, itu untuk sistematika dalam menjawab soal. Nah, untuk peserta UKB adaptif di Jawa Barat ada sekitar 8.702 orang sejak diluncurkan. Itu dari beragam profesi, mulai dari dosen, guru, wartawan, peneliti, dan lain-lain. Nah, ini jumlah penguji berdasarkan profesi di Provinsi Jawa Barat tahun lalu, tahun 2021, ini banyak didominasi oleh pelajar SMP, kemudian SMA, mahasiswa, dan juga SMK. Untuk profesi lain masih ada di bawah. Nah, ini jumlah peserta uji per kota kabupaten. Kalau kita amati, untuk peserta uji di 27 kota kabupaten sebenarnya cukup merata, dalam arti semua kota masyarakat di 27 kota kabupaten sudah mengikuti UKBI, hanya dalam jumlah yang masih belum maksimal. Tahun lalu untuk peserta yang paling banyak itu di Kota Depok, kemudian ada di Kabupaten Bekasi, lalu ada di Kabupaten Pangandaran, dan untuk di Kota Bandung itu ada sekitar 582. Nah, ini makanya kalau saya bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, tampaknya di Jawa Barat masih belum memanfaatkan UKBI adaptif ini sebagai alat ukur untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat hari Senin kemarin sudah menyurati para kepala dinas pendidikan di 27 kota kabupaten, kemudian para ketua KCD wilayah 1 sampai dengan 9. Nah, ini sebenarnya surat yang kedua dari kami kepada para kepala dinas, karena tahun lalu juga kami sudah menyurati, akan tetapi masih respons dari para kepala dinas masih belum maksimal. Akhirnya kami mencoba menyurati para kepala dinas agar membuat surat edaran ke sekolah-sekolah tentang program UKB adaptif ini, pelajar ini.
Karena mungkin ada beberapa sekolah yang belum tahu, belum paham seperti apa itu UKBI dan bagaimana teknisnya. Nah, tahun lalu yang saya lihat Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi yang responnya cukup baik. Pak Kepala Dinas langsung membuat surat edaran ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sukabumi, khususnya tingkat SMP. Akhirnya bulan April kemarin semua siswa SMP di Sukabumi, semua sekolah mengikut sertakan UKBI, ada sekitar 1.000 lebih peserta dari SMP Sukabumi yang bulan April tahun kemarin melaksanakan UKBI. Mudah-mudahan dengan surat yang kemarin kami bagikan, Kepala Dinas merespons kali ini dengan baik, dan nanti Bapak dan Ibu mungkin pihak akan dikirimi surat-surat edaran terkait UKBI ini ke sekolah-sekolah. Nah, ini untuk predikat uji di Jawa Barat ada yang memperoleh nilai istimewa ada 3 orang. Ini data tahun 2021 lalu, tahun ini belum terdeteksi lagi. Untuk unggul ada 247 orang, kemudian sangat unggul ada 78 orang, untuk marginal ada 1.525, untuk terbatas 978, dan tidak berpredikat 121 orang. Tidak berpredikat ini maksudnya rentang skornya di bawah skor minimal yang terbatas. Untuk panduan pendaftaran dan pelaksanaan UKBI adaptif Merdeka seperti apa? Kita lihat. Nah, tempat pendaftaran dan pelaksanaan UKBI adaptif itu dilaksanakan di kediaman setiap peserta. Nah, banyak Bapak dan Ibu yang bertanya ke saya itu, Pak, batas akhir pendaftaran itu kapan? Nah, terus teknis pendaftarannya seperti apa? Apakah saya harus mengajukan dulu ke Balai Bahasa untuk daftar? Nah, perlu saya katakan bahwa UKBI ini tidak ada batas akhir daftarnya kapan. Jadi UKBI ini selalu ada setiap bulan, selalu ada setiap tahun. Hanya pelaksanaannya itu mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 8, pukul 10, ada pukul 13, pukul 16, dan pukul 19. Jadi untuk pelaksanaan pendaftaran, Bapak dan Ibu peserta siswa nanti tinggal langsung saja daftar di link yang nanti saya sampaikan. Untuk pendaftarannya dilaksanakan setiap waktu, bisa kapan saja. Kemudian untuk persyaratan UKBI ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu perangkat komputer atau laptop yang memiliki fitur kamera. Nah, mengapa harus memiliki fitur kamera? Karena dalam pelaksanaan uji nanti ada pengawas secara daring dari Badan Bahasa. Jadi ketika peserta melaksanakan uji nanti kameranya harus diaktifkan. Pengawas akan mengawasi gerak-gerik peserta uji ketika melaksanakan uji. Kemudian harus memiliki pos L atau alamat email yang aktif, karena peserta uji nanti harus masuk ke akun, harus mempunyai akun sendiri agar bisa login untuk ujian. Kemudian akses internet tentu saja yang stabil, minimal 10 Mbps. Lalu ada foto kartu identitas diri yang berlaku. Nah, foto kartu identitas diri ini digunakan untuk ditempel di sertifikat, karena setiap di dalam sertifikat ada foto identitas peserta yang akan ditempelkan di sertifikat. Kemudian ada pas foto digital yang tampak muka. Nah, pas foto ini tidak mesti foto resmi seperti di buku rapot siswa ya Bapak Ibu. Bisa foto selfie saja atau suap foto di HP, yang penting terlihat jelas tampak mukanya, tampak muka dari dada sampai ke, dari mulai wajah sampai ke dada. Nah, untuk foto kartu identitas diri ini kalau siswa belum mempunyai kartu pelajar misalnya, ini bisa difotokan saja nama siswa dan nomor LISN. Jadi di buku rapot pasti ada tercantum, atau mungkin di buku daftar hadir di absensi ada NISN. Silakan boleh difotokan saja. Ini nanti diunggah di identitas diri yang harus dimasukkan di situ. Nah, untuk pendaftaran uji UKBI adaptif ini, pendaftaran paling lambat itu hari kerja Min 2. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau siswa ibu mau dijadwalkan uji hari Rabu,
Nah, batas akhir pendaftaran uji untuk hari Rabu itu hari Senin. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan mengujikan siswanya hari Senin, berarti batas akhir pendaftarannya itu hari Kamis, H-2 hari kerja. Nah, jadwal uji yang paling cepat muncul tentu saja H+2 pendaftaran, karena tadi H-2. Jadi kalau siswa Bapak Ibu mendaftarkan hari Senin, nah nanti jadwal uji yang paling cepat muncul pasti hari Rabu. Tidak ada daftar hari Senin untuk uji hari Selasa, itu tidak bisa. Atau daftar hari Senin pagi untuk uji hari Senin siang, itu tidak bisa. Hari kerja H+2 untuk jadwal yang paling cepat muncul. Nah, untuk pendaftaran langsung saja di laman ukb.kemdikbud.go.id. Di sini ada yang warna biru, ada daftar peserta ujian, ada yang warna hijau masuk. Nah, untuk mulai pertama daftar, diklik saja yang daftar peserta ujian. Di situ nanti ada mendaftar sebagai pelajar, mahasiswa umum, dan pendaftaran kolektif. Nah, kalau siswa klik saja yang pilih yang pelajar, untuk umum yang mahasiswa. Nah, untuk pendaftaran kolektif, di link pendaftaran ini ada menu pendaftaran kolektif. Nah, ini khusus untuk minimal 100 orang peserta. Nah, bagaimana teknis pendaftaran kolektif? Ini secara garis besar, nanti ada tampilannya biar lebih jelas. Nah, kemudian setelah diklik ada informasi berkas yang diperlukan, mulai paspor terbaru, hasil penilaian identitas, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada pilihan paket. Untuk siswa dipilih saja paket 1, yaitu seksi mendengarkan, merespon, kaidah, dan membaca. Kemudian ada isi data peserta yang harus diisi. Kemudian dipilih jadwal yang muncul, tinggal diikuti saja nanti berdasarkan itu. Menu-menu yang muncul di sini ada provinsi, kota, pilihan jadwal uji. Nah, ketika memilih jadwal uji, untuk peserta umum itu dipilih yang tertulis di antara uji UKB adaptif 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk jadwal umum. Kalau di sini ada tertulis uji UKB adaptif yang tertulis nama lembaga atau nama instansi, itu adalah jadwal yang sudah di booking istilahnya oleh instansi lembaga tertentu. Jadi kalau misalkan memilih jadwal uji yang sudah tertulis nama instansi, nama lembaga, atau nama sekolah, itu pasti nanti diminta kode unik. Nah, kode uniknya hanya yang peserta yang sudah membooking jadwal uji itu yang diberikan nanti. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin misalkan membuat jadwal khusus, boleh disampaikan ke saya, nanti bisa saya mintakan ke Badan Bahasa, mungkin sekolah Bapak dan Ibu ingin jadwal khusus di tanggal sekian, pukul sekian, boleh nanti diinformasikan saja ke saya. Tapi kalau untuk yang jadwal umum, artinya jadwal yang diikuti oleh seluruh peserta dari Indonesia, itu nanti dipilih uji UKB adaptif 1, 2, 3, 4. Di sini ada keterangan penutupan pendaftaran, tanggal ujiannya kapan, waktunya kapan, dan kapasitas. Nah, untuk kapasitas ini, satu waktu uji itu maksimal 800 peserta, kuotanya itu 800 peserta untuk 100 untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan pukul 8 hari Senin kuotanya baru 500-an, ya masih bisa mendaftar di tanggal itu. Tapi kalau untuk kuota yang sudah 800, ya peserta harus mencari waktu yang lain, misalkan diganti ke pukul 10 atau ke hari yang berikutnya. Yang penting kuotanya yang belum penuh, kuotanya 800 orang maksimal. Kemudian ketika mendaftar peserta harus mengisi alamat pos atau email dan kata kunci atau password. Nanti ketika login masuk harus mencantumkan email POSL dan memasukkan kata kunci biar bisa login masuk. Kemudian ini nanti petunjuknya sambil mendaftar bisa dilihat. Nah, ketika sudah berhasil daftar, ada verifikasi atau
pengesahan dari admin Badan Bahasa ke email masing-masing peserta. Jadi setelah peserta berhasil daftar, nanti beberapa saat tunggu lihat email masuk. Di situ ada verifikasi UKBI. Tinggal diklik saja verifikasi itu, langsung bisa login masuk. Nah, masukkan email dan kata sandi yang tadi didaftarkan. Nah, akan tetapi karena ada hal-hal yang kadang-kadang verifikasi email pengesahan itu tidak masuk ke email atau pos peserta. Itu nanti boleh dikonfirmasikan ke saya, kemudian dikirimkan saja nomor NISN-nya, nanti akan saya teruskan ke admin pusatnya untuk diverifikasi langsung. Jadi ketika peserta sudah berhasil daftar, mohon beberapa jam kemudian atau langsung beberapa menit kemudian langsung dicoba login masuk. Kalau tertulis belum terverifikasi berarti belum ada email masuk atau mungkin agak terlambat verifikasi, boleh dikirimkan saja nomor NISN pesertanya, nanti saya konfirmasi langsung ke admin Badan Bahasa untuk konfirmasi. Nah, ini untuk siswa tidak akan muncul ini unggah bukti pembayaran karena gratis, itu untuk umum. Nanti akan muncul nomor rekening PNBP dan jumlah uang yang harus dibayar. Tapi kalau untuk siswa tidak akan muncul ini karena gratis. Lalu setelah login masuk, kalau sudah diverifikasi, sudah bisa login masuk, nanti akan muncul waktu hitung mundur. Nah, waktu hitung mundur ini adalah waktu hitung mundur ke jadwal uji. Di sini ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Jadi kalau ketika siswa sudah login masuk dan sudah muncul angka hitung mundur ini, berarti sudah berhasil daftar, tinggal menunggu waktu ujian saja. Nah, kalau sudah sampai ke waktu uji, angka yang hitam ini akan berubah menjadi kata mulai. Nanti tinggal diklik saja, langsung bisa melaksanakan uji. Nah, kendala dalam pendaftaran UKBI Adaptif ini, satu, peserta tidak menggunakan perangkat laptop atau komputer. Nah, ada pertanyaan, banyak pertanyaan malah, bagaimana kalau menggunakan ponsel atau HP, Pak? Nah, sebenarnya kalau dipaksakan menggunakan HP atau ponsel, itu bisa saja peserta mendaftar, bisa melaksanakan uji juga bisa. Akan tetapi karena tampilan layar di HP itu cukup terbatas, jadi ketika peserta membaca soal, untuk menjawab soal pasti agak susah, kesulitan, dan tentu saja nanti hasil skor ujinya pun pasti tidak akan maksimal, tidak akan terukur kemahirannya seperti apa, karena mungkin saja dia kemahirannya tinggi tapi karena fasilitas yang digunakan berupa HP jadi bisa rendah. Jadi disarankan menggunakan laptop atau komputer, kemudian koneksi internet ini 10 Mbps stabil. Perambahan atau browser yang digunakan itu disarankan Chrome atau Mozilla. Nah, kemudian ada kendala-kendala lain ketika pendaftaran, ini bisa nanti langsung saja dikonsultasikan ke saya. Nah, sekarang untuk pendaftaran kolektif UKB Adaptif. Nah, ketika sekolah akan menyertakan siswa minimal 100 orang dan ingin kolektif seperti apa. Nah, tadi di menu pendaftaran ada menu kolektif, tinggal diklik saja. Kemudian nanti koordinator, dalam hal ini guru, akan mengisi biodata-biodata yang ada di situ. Lalu koordinator guru akan diberi isian dalam Excel. Nah, di Excel itu Bapak Ibu harus menuliskan identitas diri dari 100 siswa yang akan ujian. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat email, kemudian password, kemudian alamat sekolah, dan lain-lain. Jadi dalam kolektif ini akun peserta akan dibuatkan oleh admin dari Badan Bahasa, dan peserta uji tinggal memasukkan foto diri dan foto identitas. Kalau yang pendaftaran mandiri, semua data peserta dimasukkan sendiri oleh peserta, termasuk foto identitas,
kartu identitas juga dimasukkan peserta, tapi yang kolektif ini data diri peserta dibuatkan oleh Badan Bahasa. Jadi peserta yang bersangkutan cukup memasukkan foto diri dan foto kartu identitas saja. Nah, tapi ini tentu saja menjadi pekerjaan koordinator. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak dan Ibu guru. Karena Bapak dan Ibu guru harus menuliskan semua identitas dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, sampai dengan alamat email siswa, sampai dengan password yang nanti mau harus login ke akun uji. Kemudian data-data itu dikirimkan ke alamat email yang tertulis di situ, nanti ada informasikan ke Balai Bahasa. Lalu kami dari Balai Bahasa mengirimkan lagi ke Badan Bahasa. Nah, kalau Badan Bahasa sudah membuatkan akun peserta uji, Badan Bahasa akan memberi informasi ke kami ke Balai Bahasa, dan kami akan informasikan ke pihak sekolah yang mendaftar kolektif itu bahwa akun sudah tersedia, silakan peserta untuk mengunggah foto diri dan kartu identitas diri. Nah, jadi silakan saja nanti Bapak dan Ibu pertimbangkan atau timbang-timbang kira-kira mana yang lebih mudah. Nah, tapi kalau menurut saya untuk ukuran anak-anak siswa sekarang, urusan daftar mendaftar yang online daring ini sepertinya tidak ada kendala, mereka sudah terbiasa. Jadi kalau menurut saya sih lebih efektif daftar mandiri saja semua peserta berdasarkan nanti ada saya kirim tutorial cara mendaftarnya untuk belajar bagaimana. Jadi siswa tinggal melihat berdasarkan tutorial pendaftarannya seperti apa. Insya Allah berdasarkan pengalaman berhasil semua daftar mandiri, tidak perlu kolektif. Nah, kalau ada masalah satu atau dua hal masalah nanti bisa konfirmasi ke saya melalui via WA, boleh difotokan ini seperti apa Pak, ada kendala gini, nanti bisa saya kasih solusinya. Dan berdasarkan pengalaman seperti di Sukabumi kemarin yang 1.000 orang itu mereka berkonsultasi, guru-gurunya kirim, wah Pak ini ada kendala seperti ini bagaimana, saya kirimkan. Bahkan ada juga yang guru-gurunya itu memberikan nomor WA saya langsung ke siswanya. Akhirnya siswanya yang berkonsultasi langsung ke saya sekitar ratusan orang, alhamdulillah bisa saya layani dan bisa berhasil daftar. Itu untuk pendaftaran kolektif. Kemudian, nah untuk contoh soal UKBI itu seperti apa, di link UKBI ini ada simulasi dan pelatihan lengkap. Nah, jadi Bapak dan Ibu ingin memberikan gambaran dulu kepada siswa seperti apa sih contoh-contoh soal UKBI, seperti apa cara menjawab soal UKBI. Ini di link UKBI ada simulasi dan ada pelatihan lengkap. Bisa nanti diklik saja, untuk simulasi bisa diunduh, untuk pelatihan lengkap tinggal diklik saja, nanti muncul soal-soalnya untuk pelatihannya. Nah, untuk pengujian UKBI perlu saya sampaikan bahwa untuk keterlambatan pelaksanaan UKBI itu maksimal 30 menit. Jadi kalau jadwal uji pukul 8, itu paling lambat 8.30 sudah masih bisa uji, tapi kalau masuk login 8.31 itu sudah tidak bisa uji. Nah, tapi biarpun tidak bisa uji, peserta yang sudah daftar masih bisa melaksanakan ujian dengan di situ ada menu pindah jadwal ujian. Nanti peserta tinggal login masuk, klik saja pindah jadwal ujian dan tentukan saja jadwal yang baru. Kemudian ada keterlambatan sertifikat, karena di akhir pekan setelah uji, hari Sabtu atau hari Minggu itu peserta akan langsung mendapat sertifikat. Nah, ada juga peserta yang terlambat belum mendapat sertifikat. Peserta lain sudah memperoleh sertifikat tapi dia belum. Ini keterlambatan karena ada beberapa hal. Yang pertama ini presisi atau posisi foto peserta belum pas. Mungkin ada yang kepotong matanya, ada kepotong mulutnya. Jadi harus pas, terlihat jelas mukanya untuk disertifikat baru bisa diterbitkan. Kemudian peserta mengikuti paket ujian paket 2 atau paket 3 sampai dengan sesi 4 dan 5 ini perlu proses waktu untuk penilaian. Tapi kalau untuk siswa cukup sampai dengan paket 1, insya Allah setiap akhir pekan langsung terbit. Nah, kemudian peserta melakukan tangkapan layar atau screenshot soal uji beberapa kali. Nah, ini termasuk dapat dikatakan pelanggaran berat. Karena ketika pelaksanaan uji, peserta sudah melakukan kecurangan, melakukan screenshot soal uji. Walaupun
soal uji itu sudah disetting tidak bisa di screenshot, tapi pengawas akan diberi tanda oleh sistem bahwa peserta yang bersangkutan sudah mencoba melakukan screenshot. Nah, nanti akan ada sanksi keterlambatan sertifikat, harus membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Nah, untuk pengulangan uji, jadi peserta yang setelah uji masih boleh untuk mencoba lagi UKBI itu 15 hari dari uji terakhir. Hari ini ujian nilainya misalkan madya, ingin coba uji lagi untuk 15 hari ke depan paling cepat tinggal login masuk lagi, tidak usah daftar dari awal, tinggal login masuk lagi, kemudian tentukan jadwalnya. Nah, bisa uji sesuai jadwal, nanti bisa dilihat apakah skornya masih sama atau malah jadi meningkat atau malah jadi menurun, bisa dilihat di situ. Ini tadi yang saya sampaikan. Untuk peserta yang terlambat tinggal diklik saja, ada yang warna hijau pindah jadwal ujian. Kemudian ini untuk kesalahan foto. Kemudian kendala dalam pengujian lainnya, akun peserta belum diverifikasi, tadi sudah sampaikan. Ada peserta lupa sandi, ini sering terjadi, sandi lupa, tinggal diklik saja lupa sandi, nanti sandi baru akan dikirim ke pos L peserta. Kemudian reset ulang dan daftar ulang. Nah, peserta ini setelah melaksanakan pendaftaran biasanya tidak sabar untuk menunggu akun verifikasi. Akhirnya dia coba ulang daftar lagi, itu tidak bisa karena tertulis email sudah terdaftar atau NISR sudah terdaftar. Ya, jadi untuk setiap peserta ini hanya memiliki satu akun uji. Hanya satu akun uji untuk setiap peserta. Ini untuk klik lupa sandi. Nah, untuk peserta yang sudah ikut tes, ini ada di atas ikut menu ikut tes lagi, tinggal diklik saja, tidak perlu mengulang daftar dari awal. Lalu saat pengujian UKBI itu nanti kamera harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau perangkat komputer tidak memiliki kamera, itu tidak akan bisa uji karena soal tidak akan muncul. Jadi pada saat ujian dimulai, peserta akan diinformasikan untuk mengaktifkan webcam atau kamera laptop agar pihak penyelenggara UKBI dapat memantau peserta saat pelaksanaan ujian. Nanti di bagian kiri sebelah atas sebelah kiri biasanya ada muncul allow webcam atau aktifkan kamera, tinggal diklik saja untuk mengaktifkan kameranya. Atau kadang-kadang ada juga yang langsung otomatis kamera aktif, itu tergantung perangkatnya. Kemudian ketika klik mulai uji, itu ada petunjuk, seksi 1 mendengarkan petunjuknya seperti apa, tinggal dibaca dulu petunjuknya, langsung klik aja yes kalau sudah jelas. Nah, untuk seksi mendengarkan, di sini ada tombol klik play untuk memulai soal. Jadi di seksi mendengarkan ini setiap peserta harus memasang penguat pendengaran karena sistemnya menyimak atau mendengarkan, boleh menggunakan headphone atau earphone, dipasang terlebih dahulu. Nanti ada muncul dialog atau monolog, kemudian peserta membaca soal berdasarkan jawabannya berdasarkan isi dialog atau monolog itu. Nah, nanti di simulasi bisa Bapak dan Ibu lihat seperti apa contoh-contoh soal. Nah, skor akhir tes UKBI adaptif di sini setelah selesai uji langsung muncul skor dan predikatnya. Di sini predikatnya unggul atau istimewa atau semestinya atau terbatas. Nah, penerbitan sertifikat setiap peserta akan terbit di akhir pekan, Jumat, Sabtu atau Minggu. Peserta dapat mengunduh sertifikatnya melalui pos L atau melalui akun ujian. Jadi sertifikat akan dikirim melalui pos L. Kalau tidak ada di email peserta, langsung saja login masuk di akun ujian, nanti diunduh. Nah, bentuk sertifikat seperti ini. Ini sertifikat uji kemampuan berbahasa Indonesia, ada foto diri peserta. Makanya kalau foto diri posisinya tidak pas, ada yang terpotong, sertifikat terlambat diterbitkan, harus diedit dulu di foto profilnya, harus dipaskan dulu. Kemudian ada nama peserta, tepat tanggal lahir, skor peserta dan peringkat kemahiran. Di sini contoh sertifikat ini skornya 205, peringkat kemahirannya terbatas. Kemudian ada perincian skor. Untuk seksi mendengarkan, seksi 1 skornya sekian, seksi 2, seksi 3, dan skor akhir. Dan nah, tadi sudah saya sampaikan di setiap
sertifikat, ada tafsiran hasil uji. Nah, deskripsi kemahiran terbatas, predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Akhirnya sintas itu untuk bertahan hidup, hal-hal yang sangat sederhana. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar, kemungkinan untuk ditingkatkan. Nah, jadi di sertifikat uji nanti ada tafsiran-tafsiran sejauh mana kemahiran berbahasa peserta uji. Nah, untuk contoh soal UKBI nanti Bapak dan Ibu tinggal bisa dilihat saja di simulasi atau di pelatihan, tinggal diklik untuk lebih jelasnya. Ini ada seksi contoh seksi berbicara, seksi menulis. Di tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI ini ada tersebar di 31 provinsi di balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia. Nah, untuk informasi pendaftaran dan pelaksanaan uji UKBI adaptif di Jawa Barat bisa dilihat di laman Balai Bahasa Jawa Barat, atau bisa langsung juga menghubungi saya, berkoordinasi ke saya di KKLP UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Saya Didin Sabdudin, nomor ponsel boleh Bapak dan Ibu tulis 0813 60 20 2643. Nanti bisa melalui pesan singkat atau melalui telepon, maka silakan. Nah, ini terkait dengan apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka yang tadi Ibu Dian sudah sampaikan. Badan Bahasa setiap tahun, ini merupakan tahun yang kedua, memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan UKBI Adaptif untuk para pelajarnya. Ini tahun lalu sudah dilaksanakan dan tahun ini ada pelaksanaan kedua. Untuk tahun lalu dari Jawa Barat ada beberapa sekolah yang juga ikut mengirimkan berkas terkait lomba ini, apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka ini. Dan tahun lalu ada dari Jawa Barat yang memenangi lomba ini, itu Smart Krida Nusantara, Cibiru kalau tidak salah. Dari Jawa Barat itu memenangi, menjadi salah satu pemenang dalam lomba ini. Nah, untuk syarat mengikuti apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka, ya secara garis besarnya lomba gitu Bu ya. Cuman judulnya apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka. Ini jadi bisa dikatakan lomba untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan UKBI. Nah, syarat mengikuti program apresiasi ini, yang pertama peserta adalah sekolah baik SMP maupun SMA sederajat yang telah mengikut sertakan siswanya mengikuti UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022. Jadi syarat yang pertama itu sekolah melaksanakan UKBI untuk siswa tahun ini. Kedua, sekolah membuat video pelaksanaan giat UKBI Adaptif dan mengunggahnya di kanal YouTube sekolah. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketika UKBI sekalian mempersiapkan untuk lomba ini, silakan ketika pelaksanaan UKBI dibuat videonya, video pelaksanaan, kemudian diunggah di kanal YouTube sekolah. Mungkin sekarang setiap sekolah sudah punya kanal YouTube ya. Kemudian sekolah membuat artikel yang bertema giat UKBI adaptif. Selain membuat video tentang pelaksanaan UKBI, pihak sekolah juga membuat artikel yang temanya tentang UKBI adaptif. Kemudian yang keempat, sekolah melakukan pendaftaran melalui tautan yang disediakan panitia. Ada tautannya di bawah nanti. Nah, tata cara mengikuti apresiasi giat UKBI ini, cara mengikuti lomba UKBI ini, sekolah mengikuti UKBI Adaptif Merdeka, ya tadi sudah sampaikan. Kemudian sekolah membuat video pelaksanaan kegiatan UKBI Adaptif Merdeka. Kemudian sekolah mengunggah video ke kanal YouTube sekolah. Kemudian sekolah membuat artikel tema giat UKBI Adaptif Merdeka yang disertai dengan foto kegiatan. Ada artikelnya tentang UKBI, ada foto kegiatannya. Lalu kelima, sekolah melakukan pendaftaran melalui tautan http://kemdikbud.go.id/giat UKBI Adaptif UKBI 2022. Nah, di tautan itu nanti Bapak dan Ibu tinggal diklik,
kemudian ada menu-menu yang harus diisi, kemudian ada juga menu untuk mengunggah artikel. Karena kalau untuk video kan langsung di kanal YouTube. Nah, ini ada ketentuan video. Video minimal berisikan profil sekolah, penjelasan mengenai tujuan mengikuti giat UKB adaptif, kemudian testimoni kepala sekolah, guru, dan siswa terhadap pelaksanaan UKBI, serta ajakan untuk mengikuti UKBI. Jadi, dalam video itu harus berisikan tentang profil sekolah Bapak dan Ibu guru di sini untuk pelaksanaan UKBI nanti. Harus ada profil sekolah, kemudian penjelasan mengenai tujuan mengikuti giat UKB adaptif. Silakan Bapak dan Ibu nanti tujuannya UKBI seperti apa dibuat dalam bentuk video. Kemudian ada testimoni dari kepala sekolah tentang UKBI, boleh tentang tujuan UKBI, tentang kelebihan-kelebihan UKBI, kemudian boleh tentang mungkin ajakan-ajakan untuk mengikuti UKBI ke sekolah-sekolah lain. Begitu juga dengan dari guru dan siswa. Nah, nanti silakan saja Bapak dan Ibu memilih siswa yang kira-kira bisa ngomong, nah, gitu ya. Bapak dan Ibu kira-kira bisa berbicara di muka umum untuk menyampaikan testimoni tentang UKBI. Nah, durasi video itu 3-4 menit. Konten video ini seperti biasa tidak mengandung plagiasi, ujaran kebencian, propaganda, sara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekolah mengunggah video ke kanal YouTube sekolah dengan memberi nama dalam tanda petik apresiasi giat UKBI garis miring nama sekolah, serta menambahkan tagar dan informasi dalam kolom deskripsi video. Tagar giat UKBI adaptif merdeka badan bahasa dan lain-lain, nanti brosurnya saya sampaikan ke melalui kemudian gitu. Nah, untuk batas akhir pendaftaran lomba ini di brosur ini tertulis 15 September 2022. Tapi hari kemarin ketika saya Zoom meeting dengan Badan Bahasa dimajukan 5 hari. Jadi batas akhir pendaftaran untuk penyerahan berkas ini tanggal 10 September. Tapi masih ada waktu. Kalau sekarang Juli, Agustus, September ya sekitar 1,5 bulan masih ada waktu untuk persiapan. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengikuti memeriahkan lomba ini. Nah, untuk ketentuan artikel bertema UKBI yang terdiri atas 500-700 kata. Konten artikel tidak mengandung plagiasi dan lain-lain. Artikel memuat minimal 1 foto kegiatan giat UKBI adaptif di sekolah. Jadi dalam artikel itu disertakan juga minimal 1 foto peserta siswa ibu yang mengikuti UKBI di sekolah. Nah, parameter penilaian apresiasi giat UKBI adaptif. Yang pertama, presentasi jumlah siswa yang mengikuti uji. Nah, jadi jumlah peserta uji yang mengikuti UKBI di sekolah itu menentukan penilaian. Mungkin maksudnya semakin banyak peserta yang melaksanakan uji, mungkin penilaian lebih baik, kira-kira seperti itu. Kemudian kualitas isi artikel dan penyajiannya, kelengkapan isi video, apakah sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan. Lalu bahasa yang digunakan, apakah sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kejelasan vokal, artikulasi, intonasi, baik dari kepala sekolah, guru atau siswa dalam menyampaikan testimoni, itu juga menjadi bagian dari penilaian. Kemudian kreativitas pembuatan video, nah itu juga bagian dari penilaian. Apakah video digunakan dengan kreativitas yang menarik atau bagaimana, itu jadi penilaian. Kemudian jumlah penonton dan like dalam video, nah itu juga jadi kriteria penilaian. Berapa orang yang meng-like YouTube sekolah Bapak dan Ibu terkait video yang diunggah itu. Nah, juri akan memilih 15 sekolah terbaik dan sekolah akan mendapatkan apresiasi berupa uang pembinaan dengan jumlah 20 juta rupiah dipotong pajak. Jadi nanti ada 15 sekolah terbaik yang memenuhi kriteria penilaian juri untuk mendapat hadiah uang pembinaan 20 juta rupiah setiap sekolah seluruh Indonesia.
Tahun kemarin Smart Leader Nusantara bagian dari 15 sekolah yang memenangi lomba ini mendapat hadiah 20 juta. Nah, itu mungkin secara garis besar Bapak dan Ibu terkait UKBI, kemudian program giat UKBI Adaptif Pelajar dan tentang apresiasi giat atau lomba UKBI Adaptif Pelajar untuk sekolah. Maka mungkin nanti untuk lebih jelas bisa kita berdiskusi, berdialog, tanya jawab apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan atau masih ada yang harus dipertanyakan. Maka kemudian silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Alhamdulillah nih Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penjelasan ya. Sekarang sudah tidak bertanya-tanya lagi apa itu UKBI gitu. Kalau dari kemarin kan masih bertanya-tanya gimana sih UKBI teh gitu ya. Tapi Bapak ini di kolom chat sudah ada. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk yang raise hand, saya ini ada kesempatan, ada pertanyaan di kolom chat Pak. Tadi ketika Bapak masih memaparkan dan terkait dengan yang Bapak paparkan tadi gitu ya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Apakah harus mengunggah kartu siswa saat pendaftaran UKBI adaptif? Pengalaman siswa kami kemarin saat mau mendaftar UKBI terhalang oleh kartu siswa katanya Pak. Ya. Nah, untuk kartu identitas diri itu wajib diunggah. Kalau untuk siswa tentu saja kartu pelajar. Dan tadi sudah saya sampaikan, kalau sekolah belum memiliki kartu pelajar, silakan boleh difotokan saja nama dan nomor NISN. Jadi yang penting itu bukan kartu pelajarnya, tetapi nomor NISN-nya. Nah, jadi nanti silakan di setiap buku rapot pasti ada ya Bu ya. Iya. Nama, kemudian NISN difotokan saja, terlihat namanya siapa, NISN-nya berapa, itu yang diunggah. Tidak mesti kartu pelajar. Itu Bu. Iya betul. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Begitu ya Bapak Ibu tadi yang bertanya. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak yang masuk di kolom chat, ini saya langsung aja Pak ya, tidak ada ini. Boleh Bu, Bapak mangga dan ya, Ibu, nggak apa-apa. mangga kalau mau lewat kolom chat mangga, kalau misalnya mau bertanya langsung, langsung raise hand juga mangga, nanti saya tunjuk ya. Langsung mau bertanya jawab dengan Pak Dindin juga mangga boleh. Saya bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Ini sepertinya dari Bu Hasana dan Bu Nia hampir sama ya pertanyaannya. Kalau dari Bu Hasana gini, untuk siswa yang mau ikut UKBI harus berapa orang? Izin bertanya, apakah ada batas maksimal peserta siswa untuk UKBI? Jadi ini menanyakan tentang siswa Pak, untuk Ya. jumlah siswanya. Nah, untuk jumlah siswa itu tidak dibatasi minimal berapa orang atau maksimal berapa orang. Yang pasti kuota maksimal per uji tadi sudah saya sampaikan itu 800 orang maksimal kuota untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk sekolah itu tidak ada batas, minimal sekian orang atau maksimal sekian orang, tidak ada batas. Silakan saja, boleh sebanyak-banyaknya selama kuota masih memenuhi kuota untuk uji pada waktu itu. Jadi kalau misalkan pesiswa di sekolah Ibu ada 1.000 orang ingin uji hari Senin semua pukul 8, yaitu tidak mungkin bisa uji semua pukul 8 karena kuotanya per uji kan 800 orang. Jadi mungkin itu pun sudah seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau 1.000 orang bisa pukul 8 500 orang atau pukul 10 500 orang selama kuota belum 800 orang per uji masih bisa uji. Nah, untuk kuota minimal sekolah berapa orang itu tidak ada batas minimal berapa. Satu orang pun bisa uji. Satu orang sekolah siswa, Pak, sekolah saya cuma ada satu orang yang mau uji, ya silakan saja daftar. Itu satu orang sekolah, tapi nanti ketika pelaksanaan mungkin ada 100 orang, ada 200 orang itu untuk bergabung dengan peserta dari seluruh Indonesia. Jadi untuk minimal tidak ada batas minimal berapa, mau 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, untuk maksimal pun tidak ada harus maksimal 100 orang, 200 orang. Silakan boleh sebanyak-banyaknya selama kuota masih ada di waktu yang dituju untuk ujian. Nah, kalau menurut saya sih ya karena tujuannya ini untuk mengukur tolong ukur literasi, ya boleh sebanyak-banyaknya saja silakan. Ya Pak ya. Iya, betul. Toh nanti kalau misalkan ikut lomba juga kan semakin banyak peserta yang diujikan, akan penilaian akan semakin baik untuk dewan juri. Itu Bu ya. Ya baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Bu Nia sudah raise hand. Saya persilakan Bu, mangga langsung berdiskusi dengan Pak Dindin.
Iya, terima kasih Bu Dian. Pak Dintin, Ya, Assalamualaikum. Apa kabar? waalaikumsalam. Alhamdulillah Damang. sehat Bun ya. Alhamdulillah, mangga. Iya, mohon izin ada hal yang ingin saya pertegas atau ditanyakan dan mohon maaf kalau ini Ya, pengulangan. Yang pertama, tadi disampaikan ada simulasi ya Pak Dindin ya. Nah itu ya, apakah dilaksanakan sebelum tes UKBI-nya di hari yang sama atau anak-anak dalam hal ini siswa bisa melaksanakannya secara mandiri? Satu. Yang kedua, tadi yang saya simak juga untuk sisa itu kan cukup 3 sesi ya Pak Dindin ya. betul. Ya, Nah ini nih karena kalau saya ini kan berkaitannya dengan jadwal pengurusan jadwal pelaksanaan ya yang harus mengambil jatah dari mapel lain. Nah ini sebagai gambaran umum total untuk pelaksanaan UKB ini butuh berapa menit atau berapa jam Pak ya, Dindin ya sehingga ya. dari sekarang kami bisa mapping untuk jadwalnya dan bisa mengajukan ke teman-teman guru mapel yang mungkin jamnya akan terambil. 2 saja dulu Pak Dindin, mangga Mangga, nuhun. mangga Bun ya. Baik, langsung saja saya jawab ya Bu Dian ya. Ya, mangga Pak. Nah, untuk simulasi ini itu ada di link pengujian dan pendaftaran. Jadi bisa kapan saja itu bisa diunduh, bisa dilaksanakan. Mau sekarang Ibu nanti di link dibuka linknya di bawah ada simulasi bisa langsung dibuka di situ, bisa langsung dicoba seperti apa simulasi dan pelatihan. Itu bisa kapan saja karena setiap saat itu ada di situ, gitu maksud saya Bu. Jadi untuk simulasi dan pelatihan itu setiap saat ada di situ, tinggal diakses saja langsung. Nah, untuk durasi waktu itu kalau tadi saya sampaikan semua soal diterima atau dijawab oleh peserta uji. Artinya ketika peserta diberi soal tingkat mudah, menengah, tinggi masih mampu menjawab. Jadi semakin banyak soal kan semakin lama waktunya Bu ya. Nah, itu sekitar 2 jam kalau semua soal diterima. Tapi berdasarkan rata-rata ini untuk siswa itu durasi waktunya antara 30 sampai 60 menit biasa sudah berakhir. Jadi durasi maksimal 60 menit lah. Maksimal 60 menit itu sudah terhenti, sudah berakhir, tidak diberikan soal berikutnya. Antara 30 sampai dengan 60 menit itu sudah selesai lah uji untuk siswa. Nah, ini pun pilihan paket untuk siswa sampai dengan paket 1 mendengarkan, kemudian merespon kaidah dan membaca ini baru beberapa bulan ini diterapkan. Dulu di awal peluncuran itu siswa pun dibebaskan Bu untuk memilih paket berapa, mau sampai menulis boleh, mau sampai berbicara boleh. Akan tetapi ketika kami melakukan penilaian di seksi menulis itu banyak siswa yang asal-asalan isi. Bahkan ada yang tidak mengisi, hanya menulis AB kayak gitulah biasa anak-anak sekolah Bu ya. AB kayak gitu. Jadi kalau siswa asal-asalan nulis otomatis nilainya 0. Dan itu akan mengurangi nilai dari seksi 1, seksi 2. Karena nilai skor UKB ini adalah akumulasi dari total semua seksi kemudian dibagi rata-ratanya. Jadi kalau siswa asal-asalan menulis, asal-asalan menjawab di seksi menulis, dan begitu juga di seksi berbicara, ada yang tidak ngomong, cuma diam, malah ada yang maaf saya tidak bisa, cuma itu aja ngomong itu. Maaf saya tidak bisa gitu. Nah, biasa anak-anak kan sering bercanda gitu. Akhirnya karena di seksi menulis, seksi berbicara asal-asalan menjawab, otomatis nilainya menjadi berkurang, mengurangi nilai yang sudah ada. Nilai seksi 1, seksi 2, seksi 3 bagus, unggul, tapi seksi 4, seksi 5-nya asal-asalan kan sayang juga. Jadi nilai yang bagus sudah terkurangi oleh nilai yang seksi 4, seksi 5. Akhirnya diputuskan untuk pelajar cukup sampai dengan paket 1 saja sampai dengan seksi 3 membaca. Dan kalaupun ada siswa yang mengambil paket 2 sampai seksi menulis dan paket 3 sampai seksi berbicara, itu admin dari Badan Bahasa akan langsung secara otomatis memindahkan ke paket 1 ke seksi sampai dengan membaca. Itu Bu Nia. Ya, satu lagi Bu Dian izin. Mangga. Boleh, ya. mangga.
Pak Dindin, terima kasih sudah jelas. Nah, yang terakhir ini terkait dengan sinyal ya, Pak Dindin ya. Jadi kan Ya, tadi saya sudah kagum ya kalau siswa melakukan screenshot itu oleh sistem akan terbaca. Nah, ini jikalau ada kondisi kendala sinyal di lokasi di sekolah itu apakah sistem dari UKB-nya tetap berjalan atau sistem juga bisa ya, menangkap ada kondisi masalah sinyal di lokasi peserta itu gimana? ya, baik Ibu. Untuk koneksi sinyal ini ke dalam hal-hal pengujian daring atau hal kegiatan lain pasti sangat menentukan. Nah, berdasarkan pengalaman, ketika ada kendala sinyal di lokasi peserta uji, itu akan dapat terdeteksi oleh admin Badan Bahasa. Apakah ini benar sinyal terkendala atau hanya akal-akalan saja, pura-pura sinyal jelek, kan bisa saja seperti itu. Nah, kalau ketika uji Bapak Ibu koneksi sinyal tidak stabil, itu bisa di-reload atau di-refresh terlebih dahulu. Itu soal jawaban masih tersimpan. Tidak akan mengulang dari awal. Ya. Jadi peserta sudah mengisi sampai dengan 10 soal, loh kok soal berikutnya nggak muncul? Nah, di-reload saja, di-refresh saja, nanti soal muncul dan jawaban dari 1 sampai 10 yang sudah dijawab tidak akan hilang, masih tersimpan. Itu Bu. Nah, jadi akan terdeteksi oleh admin dari Badan Bahasa, dan ini sudah beberapa kali kejadian, khususnya untuk peserta yang berbayar, kan rugi Bu ya, sudah bayar tetapi kendala ada masalah di koneksi, apalagi kalau di server pusatnya. Nah, jadi ada kejadian mahasiswa Unigal Ciamis, dosennya melaporkan ke saya, Pak, mahasiswa kami tidak bisa uji karena ketika uji sedang ujian koneksi kami down gini. Akhirnya saya laporkan ke admin Badan Bahasa. Ketika dicek sama Badan Bahasa, oh iya Pak, betul ini ada gangguan sinyal. Akhirnya hasil uji di hari itu direset, dianggap belum mengikuti uji, langsung diganti ke jadwal uji berikutnya tanpa harus membayar lagi. Itu Bu, nih ya. Nuhun Pak Dindin. Ya, sama-sama Bu Nia. Salam buat yang lain ya. Pak, masih terkendala sinyal, masih terkait dengan kendala sinyal. Mungkin ini di kolom chat juga ada pertanyaan, Pak. Ini katanya Ya. kalau misalnya internetnya ada gangguan, kemudian Ya. sudah melewati waktu ujian, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak, Pak? Kalau waktu ujian itu terus berjalan, Ibu. Waktu ujian terus berjalan, jadi ketika sinyal ada gangguan, kemudian di-refresh masih ada gangguan, itu biasanya dicoba keluar dulu dari browsernya, kemudian coba masuk lagi. Nanti di situ ada menu lanjutkan tes. Nah, ada pengalaman seperti itu. Ketika sinyal sudah di-refresh, sudah di-reload, tapi masih terkendala, dicoba keluar dulu beberapa saat, kemudian masuk lagi, nanti di situ masih ada menu lanjutkan tes, tinggal diklik saja. Tapi kalau waktu itu terus berjalan. Kalau waktu ujiannya sudah lewat berarti stop di situ Pak, atau gimana? Iya, sudah. Kalau waktu ujian sudah lewat, ya sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa uji lagi karena waktu sudah habis. Karena waktu terus berjalan. Tapi masih bisa ini ya, nanti kan akan keluarnya berarti sampai di situ ya Pak nilainya gitu ya. Jadi sampai beliau mengerjakan sampai di situ. Tapi beliau masih bisa mengulang kan Pak ya di 15 hari kemudian itu ya nanti ya, begitu mungkin. Itu jawaban untuk Pak Ade ya, Pak Ade. Ya. Nah, biasanya Ibu yang ada skor tidak berpredikat itu yang seperti itu. Dia baru menjawab seksi 1, kemudian karena sinyalnya jelek ini, kemudian udah malas, udah nggak lanjut lagi, langsung keluar. Nah, itu yang tidak berpredikat seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dicoba reload dulu, soal masih berlanjut ya selesaikan saja terus. Dan kalaupun misalkan setelah akhir seksi hasilnya tidak maksimal, bisa mengulang uji 15 hari berikutnya seperti yang tadi dikatakan Bu Dia. Iya, baik. Itu, Bapak, sebelum saya ke Bu Rika, ini ada pertanyaan juga dari Bu Siti Mariatun. Kalau daftarnya hari Senin, apakah pasti hari Rabu itu dapat keluar jadwal, Pak?
Sudah pasti. Hari Ya. Senin pasti, hari Rabu itu ada jadwal hari Rabu. Ya, Ada baik. jadwal hari Rabu, itu dari hari Rabu pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 16, dan pukul 19. Itu ada muncul. Tapi ketika sudah masuk mendaftar misalkan di hari Rabu pukul 8, kalau kuotanya sudah penuh, nanti ada pemberitahuan. Maaf, kuota sudah penuh, silakan mengganti jadwal yang lain. Ya, Kalau baik. sudah untuk mendaftar pasti bisa mendaftar, tapi kalau kuota penuh nanti ada pemberitahuan. Silakan maaf, kuota untuk pukul 8 misalkan sudah penuh, silakan mencari jadwal lain. Kalau untuk jadwal muncul pasti muncul, Bu. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Bu Rika, halo Bu Rika. Dari Lab School nih ya. Ya. Masih di mute Bu Rika, silakan langsung bertanya ke Pak Dindin ya. Masih di mute tapi ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan saya untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Begini, terkait dengan pelaksanaan UKBI nanti, saya melihat salah satu syarat pelaksanaan UKBI itu harus menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, sementara terkadang siswa itu terkendala dengan komputer atau laptop yang akan digunakannya begitu. Nah, sehingga mungkin kami inisiasi untuk pelaksanaan UKBI tersebut dilaksanakan di lab komputer begitu, Pak. Namun ternyata di lab komputer pun kuota yang tersedia terbatas. Nah, apakah pada saat pelaksanaan UKBI tersebut di hari yang sama bisa kami laksanakan per sesi gitu, Pak Dindin? Misalnya nih, kami akan melaksanakan uji UKBI terhadap siswa itu 100 siswa misalnya ya. Nah, tapi komputer yang tersedia di lab itu hanya 30 misalnya ya. Nah, sehingga pelaksanaan tersebut dibagi menjadi beberapa. Apakah sesi-sesi tersebut bisa kami laksanakan atau kami harus mengikuti jadwal yang telah disediakan oleh pihak Balai Bahasa begitu Pak Dindin? Ya, itu saja mungkin pertanyaannya Pak Dindin. Terima kasih Bu Dian. Ya, Mangga, baik. Ibu. Terima kasih Bu Rika pertanyaan. Pak Dindin, saya izin ambil charger dulu sebentar ya, ini laptop saya sudah Ya, mau. Mangga silakan langsung dijawab, Pak. Ya, baik. Baik, Bu Rika. Untuk yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa jadwal itu bukan Balai Bahasa yang menentukan, gitu ya. Jadi jadwal itu sudah ada di aplikasi atau di linknya itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada dibagi dalam 5 waktu. Jadi setiap Senin pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 16, pukul 19 ada. Kemudian begitu juga hari Selasa ada 5 waktu. Rabu ada 5 waktu. Begitu juga Kamis ada 5 waktu. Itu selalu ada. Jadi untuk jadwal silakan bisa dipilih oleh setiap peserta. Nah, bagaimana kalau ada 100 peserta siswa tapi kuota di jumlah lab cuma ada 30 atau cuma ada 10. Ya, nanti Bapak Ibu silakan saja mengatur jadwal uji disesuaikan dengan jumlah komputer yang ada di lab. Misalnya gini, di lab untuk misalkan Ibu daftar hari Senin ya untuk 100 siswa. Nah, hari Senin jadwal yang paling cepat muncul kan hari Rabu ya Bu ya. Nah, misalkan untuk 100 siswa hari Senin 10 orang untuk jadwal ujian hari Rabu pukul 8. Kemudian 10 orang lagi pukul 10. Kemudian untuk berikutnya karena ada jadwal pukul 13 terlalu siang, ya buatkan saja yang berikutnya hari Kamis pukul 8. 20 orang lagi misalkan hari Kamis pukul 10. Nah, jadi bisa dibagi-bagi jadwalnya, Bu. Ketika pendaftaran. Ketika pendaftaran kan menentukan jadwal ujinya kapan. Nah, itu silakan Ibu tentukan berdasarkan jumlah komputer yang ada di lab. Tidak harus bersamaan 100 orang di satu waktu atau di satu hari, tidak harus. Karena jadwal ujinya itu setiap hari ada yang terbagi dalam 5 waktu. Itu mungkin Bu ya, jelas Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Rika. Pertanyaannya mewakili sekolah Ya. saya juga Bu Rika sebetulnya.
Itu. Ya, Ya, dan sekolah-sekolah yang lain juga tentunya ya terwakili. ya pasti. Karena setiap sekolah mungkin keberadaan komputernya tidak sama ya Bu ya. Iya, Kadang-kadang ada betul, yang Pak. banyak, ada yang sedikit. Nah, jadi untuk sekolah yang jumlah komputernya sedikit bisa disesuaikan dengan jumlah peserta sesuai dengan jumlah komputer yang ada. Misalkan komputer hanya ada 20 orang, ya buat saja jadwal 20 orang untuk pukul 8. Atau 20 orang untuk hari Senin, 20 orang untuk hari Selasa, seperti itulah kira-kira. Tidak harus 100 orang dalam satu waktu atau dalam satu hari, tidak harus. Silakan bisa jadwal sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kesempatan atau keluangan sekolah atau keluangan agenda sekolah dan waktu luangnya guru-guru, mungkin waktu luangnya sekolah kapan, itu bisa disesuaikan dengan agenda sekolah. Itu Bu Rika. Iya. Baik. Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan giat UKBI ini. Mangga langsung disampaikan mumpung masih ada Pak Dindin di sini bersama kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Sebelum ada pertanyaan dari yang lain, mungkin Pak, ini Pak, kalau misalnya dari saya kan untuk giat UKBI ini dari kemarin itu masih ada yang ragu untuk ikut melaksanakan itu harus menunggu dari kepala sekolah dulu gitu Pak. Jadi harus menunggu dari izin dari kepala sekolah dulu. Nah, apakah memang harus dari kepala sekolah atau misalnya bisa nggak sih kalau misalnya guru-gurunya ngobrol sama anak-anaknya, misalnya anak-anaknya pengen ikutan tanpa ada izin dari kepala sekolah pun misalnya mengikuti gitu kan. Itu boleh nggak sih Pak kalau seperti itu? Kalau menurut saya yang penting untuk mengikuti giat ini, yang penting sekolah mengirimkan sesuai berkas syarat yang ada di sini saja Bu. Kalau di sini ada testimoni dari kepala sekolah, ya pasti kepala sekolah harus memberikan testimoni, berarti harus tahu kan, harus ada minimal obrolan dulu dengan kepala sekolah kan Bu ya. Karena kepala sekolah harus memberikan testimoni penjelasan mengenai tujuan mengikuti giat UKBI dalam berupa video. Jadi kalau misalkan ibu, misalkan guru hanya ngobrol-ngobrol dengan siswa atau guru-guru yang lain, ayo kita mengikuti lomba yang giat UKBI ini yuk, ayo. Nah, tapi kan di sini di syarat ketentuan video kan harus ada penjelasan dan testimoni dari kepala sekolah. Pasti kepala sekolah harus mengetahuinya juga. Tapi kalau itu kalau untuk lomba ya Pak ya. Itu kalau untuk lomba. Tapi kalau misalnya bukan untuk lomba gitu. Jadi tanpa harus mengikuti lomba. Karena kemarin tuh gini Pak. Jadi ada persepsi bahwa yang sekarang hadir ini nih gitu harus mengikuti lomba semuanya gitu. Padahal harapan kita kan sebetulnya bukan hanya mengikuti lombanya saja, tapi justru memanfaatkan giat UKBI ini gitu ya untuk dimanfaatkan untuk menguji kemahiran kebahasaan anak-anak gitu. Itu Pak maksudnya. Ya, baik. Nah, kalau untuk perlu saya sampaikan bahwa ya untuk lomba ini tidak harus wajib, tenang, jangan jadi beban ini. Ikut lomba ini jangan sampai jadi beban. Ini tidak wajib, silakan saja yang berniat, berkeinginan untuk ketika melaksanakan UKBI kemudian ingin dilombakan, ya silakan mengikuti sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau misalkan kalau sekolah saya mah nggak akan ikut lombanya, paling cuma ikut UKBI-nya aja, ya silakan. Tapi kalau ya sekadar ikut UKBI, ya mungkin tidak perlu sampai izin kepala sekolah Bu. Saya pikir tidak perlu. Toh kepala sekolah pun ini kan kegiatan baik, baik untuk mengukur kemahiran berbahasa siswa, untuk mengukur tolak ukur literasi membaca siswa, pasti menyetujuinya. Tidak mungkin ketika pelaksanaan UKBI kepala sekolah datang, ini tidak ada izin, bubar nggak begitu ya. Saya pikir untuk itu tidak perlu formal berbicara. Kalau misalkan maksud saya obrolan intern antar guru saja, yang penting ada luang waktu, ada kesempatan, ya silakan saja mendaftar UKBI. Gitu. Iya baik, Bapak terima kasih banyak untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu guru, masih ada pertanyaankah untuk Pak Dindin? Atau sudah cukup jelas dari pemaparan beliau tadi? Sudah cukup jelas. Ya, baik.
tampaknya sudah tidak ada lagi yang raise hand ataupun yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat, Pak. Dengan demikian Baik, berarti alhamdulillah nih, guru-guru yang hadir hari ini gitu ya, sudah cukup jelas mengenai UKBI ini. Mudah-mudahan kalau harapan kami dari MGMP, tentunya dari Dinas Kota Bandung kemarin titipannya juga gitu ya, berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, Kota Bandung bisa mengikut sertakan lebih banyak lagi siswanya untuk ya, dapat amin. mengikuti, giat UKBI Adaptif Merdeka ini gitu ya. Bukan hanya lombanya, alhamdulillah kalau semuanya mengikuti lombanya ya, Pak, ya, gitu ya. Jadi Ya, Kota Bandung nanti akan meriah nih dengan peserta lomba UKBI-nya gitu. Namun Pak, kalaupun tidak gitu ya, Bapak dan Ibu, mari kita, manfaatkan giat UKBI ini, untuk mengukur sejauh mana, kemahiran berbahasa anak-anak kita, untuk melaksanakan, mengikuti giat UKBI ini. Oh, ya, Pak, baik. masih ada pertanyaan nih, Pak, di kolom chat barusan. Mangga. "Maaf Pak, Bu, untuk konsultasi UKBI lebih lanjut harus kemana?" katanya gitu. Oh, Boleh ke Bapak langsung, Pak? boleh, Ibu, Bapak, Ibu nanti untuk untuk tayangan ini nanti saya bagikan ke melalui Budian mungkin ya untuk Iya, kalau ada Pak. yang diperlukan. Kemudian untuk konsultasi bagaimana teknis pelaksanaan UKBI atau hal-hal lain yang terkait UKBI silakan boleh menghubungi saya di 0813 60 20 2643. Itu mungkin. Dan tadi saya menyambung yang disampaikan Budian bahwa mudah-mudahan melalui kegiatan ini sekolah-sekolah di Kota Bandung mulai bergerak, mulai aktif berikut serta dalam meng-UKBI-kan para siswanya. Dan saya mohon, kami Badan Bahasa, Balai Bahasa juga memohon UKBI ini bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Ya. Kebutuhan dari sekolah untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia para siswanya, kebutuhan sekolah untuk mengetahui tingkat literasi membaca siswanya seperti apa. Mengapa kami harapkan ini sebagai kebutuhan? Karena kalau misalkan sekadar kewajiban, pasti mungkin yang penting ada perwakilan aja 5 orang. Nah, biasanya seperti itu, Bu. Jadi kami harap ini sebuah kebutuhan dari sekolah, bukan sebuah kewajiban. Jadi sekolah memang betul-betul ingin mengukur kemahiran siswa dalam berbahasa Indonesia. Kemudian kalau sekadar kewajiban nanti takutnya ujung-ujungnya hanya yang penting ada perwakilan saja untuk mengikuti ini. Nah, jangan sampai kami berharap tidak seperti itu. Dan untuk lomba ini tadi saya katakan ini tidak wajib. Silakan yang berminat untuk ikut, silakan mengirimkan berkas sesuai ketentuan. Dan kemarin ketika Zoom meeting saya mendapat informasi dari seluruh Indonesia ini baru 22 sekolah yang mengirimkan berkas terkait lomba ini. Itu mungkin jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu berniat untuk mengikuti lombanya juga selain mengUKBI-kan siswa, silakan masih ada kesempatan 1,5 bulan boleh. Dan untuk UKBI ini kemarin juga perlu saya sampaikan bahwa sudah mulai ada beberapa sekolah kemudian yang sudah berkonsultasi bahkan mengikutkan siswanya untuk UKBI ini dari SMP 18 kemarin juga sudah mulai ada 70 siswa kemarin hari Senin Selasa kalau tidak salah yang mengikuti UKBI. Dan nanti Bapak dan Ibu kalau peserta Bapak dan Ibu mengikuti UKBI untuk skor ujinya pasti hanya diketahui oleh masing-masing peserta karena masing-masing peserta yang punya akun. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui rekap skor semua siswa, boleh nanti menghubungi ke saya. Nanti disampaikan saja tanggal ujinya tanggal berapa, hari apa. Nanti saya mintakan ke Badan Bahasa. Nanti saya kirimkan rekap skor semua siswa Ibu yang melaksanakan uji. Itu mungkin kemudian. Ya, baik. Bapak terima kasih banyak. Pak, Ya. ada titipan pertanyaan barusan yang masuk ke WA saya. Ya. Katanya kalau misalnya sekolahnya mengikut sertakan anaknya nih gitu kan, kalau anak-anak gratis nih Pak, kalau guru itu masuknya yang umum ya Pak ya tadi berbayarnya ya. Nah, dapat diskon nggak katanya untuk gurunya Pak? Atau mungkin ikut gurunya jadi gratis juga gitu atau enggak katanya? Ya, baik. Gini, kalau penjelasan untuk itu selama ini yang digratiskan baru sebatas siswa. Kemudian
Badan Bahasa memberikan dispensasi gratis untuk kegiatan UKBI beberapa hal ya. Yang pertama untuk uji coba layanan UKBI, itu biasanya intern anggota balai dan kantor di Badan Bahasa, uji coba aplikasi itu digratiskan karena uji coba. Yang kedua untuk kegiatan sosialisasi tentang UKBI. Itu seperti yang kami laksanakan Balai Bahasa bulan Ramadan kemarin ya Bu Dian ya. Ya, Nah, betul. kami melaksanakan sosialisasi, akhirnya peserta sosialisasi itu langsung mencoba UKBI itu seperti apa dan itu digratiskan. Yang ketiga dalam hal diseminasi UKBI, jadi memberikan informasi UKBI kepada halayak ramai. Seperti kami bulan Juni lalu di Kabupaten Pangandaran melaksanakan diseminasi untuk para pemegang kepentingan, kepala dinas, kepala KCD, kepala sekolah, itu ada 80 orang, sekitar 80 orang itu di Kabupaten Pangandaran mengadakan diseminasi. Itu kami meminta ke Badan Bahasa untuk menggratiskan juga gitu. Nah, tujuan sosialisasi dan diseminasi ini untuk apa? Untuk menjaring jumlah peserta UKBI sebanyak-banyaknya setelah dari hasil diseminasi. Nah, kemarin ketika saya berkonsultasi ke Badan Bahasa, ke panitia UKBI di Badan Bahasa, ke Bu Elpi ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Bu Elpi, bagaimana kalau begini, ada kegiatan yang digagas oleh MGMP, misalkan MGMP Kota Bandung ingin sosialisasi, tapi para gurunya ingin juga langsung mencoba UKBI itu seperti apa, karena para guru ingin sebelum dicobakan dulu ke siswa, tapi gurunya juga harus mencoba dulu. Jadi ketika mulai pendaftaran dan kemudian guru sudah bisa menjelaskan. Nah, Bu Elpi sempat memberikan jawaban ke saya. Kalau yang penting untuk sosialisasi dan diseminasi itu bisa digratiskan untuk semua kalangan. Dengan syarat, nah ini ada syarat. Setelah sosialisasi itu ada perjanjian, Pak Didin. Kalau si sekolah atau si guru itu memang benar-benar mau mengikut sertakan siswanya untuk UKBI, ya minimal 100 orang itu tidak masalah. Karena selama ini setelah guru bersosialisasi mencoba UKBI dengan gratis, udah cul aja gitu Bu. Tapi kelanjutnya tidak ada. Nah gitu. Jadi mungkin kalau nanti ada keinginan dari MGMP Kota Bandung, silahkan saja mencari tempat sendiri, tempat di mana tempat ujinya. Kemudian yang tentu saja yang ada fasilitas komputer mencukupi, kemudian fasilitas internet yang mencukupi. Nah, kemudian nanti ada komitmen setelah uji itu akan mengikut sertakan siswa-siswa di sekolahnya UKBI sebanyak-banyaknya. Itu mungkin Bu ya. Jadi silakan kalau misal MGMP dan guru-guru sudah sepakat seperti itu, silakan bersurat ke Balai Bahasa, nanti suratnya kami teruskan ke Badan Bahasa. Mudah-mudahan disetujui. Itu mungkin. Kabar baik sekali nih Pak untuk kami Pak. Alhamdulillah, terima kasih nih Bapak dan Ibu, kita manfaatkan ya nih. Kebetulan hari ini ada 115 orang ya yang hadir di room ini. Mudah-mudahan bisa menindaklanjuti ini semua Pak gitu ya. Jadi nanti termasuk tadi yang persyaratannya juga nanti kita cek, mungkin nanti insya Allah MGMP bergerak Pak untuk ini semua. Betul. Insya Allah nanti kami berkabar lagi ke Bapak ya. Pak, ternyata ini mangga. Di kolom chat masih ada pertanyaan, masih boleh Pak? Mangga, boleh Ibu, mangga. Tenang aja Bu. Ini, ya baik. Pertanyaan yang pertama dari Pak Ade ya tadi, Pak maaf mau bertanya, kalau di jadwal, ada jadwal yang diberi warna merah, itu harus mendaftar kemana katanya? Itu yang pertama Pak pertanyaannya. Kemudian yang kedua, peserta yang bisa mengikuti UKBI itu semua tingkat atau kelas 8 saja katanya? Ya. Sudah itu aja Bu? Iya Pak, 2 pertanyaan itu. Baik, yang pertama untuk soal jadwal. Untuk jadwal itu biasanya ada yang bertanda merah itu jadwal khusus yang sudah dipesan oleh instansi atau sekolah tertentu. Jadi kalau misalkan kita mengklik memilih jadwal itu nanti akan diminta kode unik.
Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke jadwal itu karena itu ada kode uniknya. Jadi kalau misalkan untuk umum, untuk kita bisa memilih jadwal itu yang tertulis uji UKBI adaptif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk jadwal yang umum bisa dimasuki oleh siapa saja, itu yang tertulis di antara uji UKBI adaptif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada tiap hari ada. Senin ada waktunya jam 8 sampai diatur sampai dengan pukul 19 itu ada. Jadi jangan memilih jadwal yang bertanda merah atau tertulis nama lembaga langsung. Nah, kemudian untuk peserta uji silakan tidak ada batasan keras halus kelas berapa, boleh kelas 7, boleh kelas 8, dan boleh kelas 9. Karena jangankan untuk tingkat SMP, untuk SD saja di standar kemahiran berbahasa sudah ada kan. Jadi untuk tingkat SD pun sudah bisa berupa BI. Di standar kemahiran untuk SD itu minimal marginal, untuk SMP semenjana, jadi tidak ada batasan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu mungkin kemudian. Iya, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demikian ya jawaban dari Pak Dindin. Dan tadi kalau buat saya secara pribadi, Pak, itu kabar yang dari Bapak itu yang boleh untuk guru-guru di Kota Bandung ini melalui MGMT. Nanti insya Allah saya akan tindak lanjuti, Pak, bersama teman-teman. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang hadir hari ini bisa memanfaatkan kesempatan ini ya sebelum ke anak-anak gitu ya. Kita bisa mengikutinya terlebih dahulu, tapi dengan catatan syaratnya tadi terpenuhi ya Pak ya gitu. Iya, betul. Mengirimkan sebanyak-banyaknya. Tapi Pak gini Betul. Pak, Nah, kalau itu, misalnya gini ya. Pak, misalnya ada sekolah nih, sekolah kecil tapi pengen ikutan gitu ya. Siswanya tuh nggak nyampe 100 Pak gitu, tapi mau mengikutkan misalnya hanya 50 siswa nih siswanya gitu. Itu gimana Pak? Boleh atau tidak? Ya, Mengikuti? boleh, gitu boleh ya. silakan Bu Dengan ya. catatan tadi Yang sebanyak-banyaknya dari Iya. sekolahnya gitu ya Pak ya. Nah, itu ya, Ya. betul, dengan catatan ya boleh setelah guru-gurunya mencoba UKBI gratis lagi kan. Nah, Ya. silakan berkomitmen untuk sebanyak-banyaknya di sekolah untuk ikut UKBI. Jadi silakan nanti kemudian mungkin berkoordinasi dengan teman-teman di MGP, silakan mencari tempatnya di mana, kemudian yang ada fasilitas komputernya cukup, kemudian internetnya stabil. Dan nanti seperti yang kita laksanakan di Hotel Fok itu kemudian bisa dilaksanakan dalam 1 hari. Pagi-paginya kita melakukan pendaftaran, kita minta jadwal khusus untuk MGP Kota Bandung, misalkan pukul 10 atau pukul 10-nya kita melaksanakan uji. Jadi nggak sampai, kalau kemarin kan kita sampai ke siang hari asar, ya. Pak. Ya, sampai asar. Nanti kalau misalkan sudah sepakat semua, silakan bersurat saja ke Balai Bahasa untuk kegiatan itu. Kami nanti akan menindaklanjutinya ke Badan Bahasa. Jadi MGP tinggal mencari tempat, kemudian silakan mengundang guru yang ingin ikut. Dalam setengah hari mungkin bisa selesai. Jadi kita tidak perlu lagi lah nanti mau sosialisasi kemudian. Jadi tinggal langsung ke pendaftaran. Pagi pendaftaran kurang lebih 1 jam lah kita mulai pendaftaran. Kalau ada kendala-kendala masalah, pukul 10 kita laksanakan uji, ya pukul 12 kita sudah selesai bisa pulang. Itu mungkin kemudian. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk pemaparannya, untuk kesempatan yang diberikan nih dari Balai Bahasa untuk kami semua guru-guru Bahasa Indonesia di Kota Bandung. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Balai Bahasa, untuk Bapak terutama yang sudah memfasilitasi semua ini, Pak. Sama-sama. Jangan bosan Pak untuk saya toel untuk bekerja sama. Ya. Siap, Ibu, siap. Baik. Insya Allah nomor WA saya 24 jam non-stop. Kecuali kalau lagi tidur mungkin. Iya, siap, baik, saya layani nanti kalau ada teknis pendaftaran dari para Ibu, Bapak, Ibu guru, boleh langsung nanti WA. Setelah ini pasti banyak yang kontak Bapak nih Pak, karena nomor Bapak sudah saya share di kolom chat tadi. Ya. Baik. Bapak terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil-alamin. Acara sosialisasi dan pemaparan giat UKBI Kota Bandung ini sudah selesai kita lalui bersama. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kejelasan ya untuk terkait giat UKBI ini. Dan mari Bapak dan Ibu kita tindak lanjuti untuk selanjutnya dari Bapak dan Ibu sekolahnya masing-masing mangga berkoordinasi dengan kepala sekolahnya, dengan para siswanya. Mari kita manfaatkan ini fasilitas yang diberikan Balai Bahasa ya untuk para siswa kita, bahkan untuk kita nih Bapak dan Ibu ya.
tadi untuk kitanya juga untuk para gurunya diberikan kesempatan untuk mengikuti giat UKBI gitu ya, seperti itu, untuk mencoba mengikuti UKBI-nya sendiri gitu ya, seperti itu. Mari kita manfaatkan dan nanti insya Allah akan ada surat susulan mungkin ya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk UKBI untuk guru-gurunya tadi yang disampaikan oleh Pak Dindin tadi, dan insya Allah itu akan ditindaklanjuti oleh MGMP Kota Bandung, Bapak dan Ibu. Mari kita manfaatkan ya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Setelah itu nanti kita berfoto dulu. Saya akan ambil screenshot di sini ya Bapak dan Ibu, nanti akan saya kasih aba-aba. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, hatur nuhun untuk Pak Dindin terutama. Waalaikumsalam. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan ambil foto dulu. Ini ada 5 layar Bapak dan Ibu. Jadi akan saya ambil slide pertama dulu. Bapak dan Ibu silakan berikan pose terbaik saja dulu. Bentar. Slide pertama, 1, 2. Sebentar Bapak dan Ibu, ada kendala barusan. Kasih. Kita ke slide 2 sekarang Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih agak lama saya nggak pakai mouse. Jadi agak lama. Kita ke slide 2. 1, 2, 3. Sekarang kita ke slide 3 Bapak dan Ibu. Slide 4. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Boleh lab Bapak dan Ibu sudah selesai sesi pengambilan gambarnya. Hatur nuhun untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti untuk mengikuti lomba giat UKBI-nya ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu.
Terima kasih Bu Dian, Kemudian, Pak Sami-sami. Dindin. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Amin. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Oh iya, kemudian sudah saya kirimkan ya, yang materi tadi ya, Iya Pak. sama informasi yang lain-lain tentang UKBI, link dan lain-lainnya. Pak Muhan. Ya. Sudah Ya, saya terima hatur nuhun, Pak kemudian. Hatunan Pisan. Sami-sami Ya, Bapak, hatur nuhun. saya yang terima kasih Mangga. banyak. Mohon. Ya, sama-sama. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.